أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحدث الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من الضلالة ومن النار Ikhwani fillah wa akhawati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, kebaikan yang terus-menerus mengalir di sepanjang kehidupan kita. Dan kita berharap kebaikan itu bisa bersambung sampai ke hari akhirat. Sebab begitu banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala, di mana kebaikan tersebut ada yang sifatnya sementara saja, yakni kebaikan dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita seluruhnya yang hadir di tempat ini kesehatan, umur yang panjang, dan harta yang bermanfaat, sehingga dapatlah kita hadir di tempat ini guna mensyukuri nikmat tersebut. Dan nikmat yang disebutkan tadi itu adalah nikmat umum dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, bahkan selain manusia, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan minuman, tempat, kendaraan dan sebagainya. Semuanya diberi oleh Allah. Kita juga kaum muslimin, bahkan orang kafir sekalipun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, ada yang lebih yang Allah berikan kepada kita, yang sepatutnya kita sebagai seorang muslim begitu semangat untuk mensyukurinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dalam keadaan muslim. Kedua orang tua kita muslim. Ini nikmat besar, ikhwani fillah. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu ada pada agama Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan di luar agama Islam, maka pada hakikatnya dia mencari kemuliaan yang
salah, ikhwani fillah. Oleh karena itu kesyukuran kita diberi oleh Allah kesempatan untuk berislam. Maka inilah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan, ikhwani fillah. Mari kita manfaatkan. Kenapa Islam begitu spesial? Begitu utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat Islam itu utama dan memiliki kedudukan yang tinggi? Jadi Islam itu sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama, yang disimpulkan bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu billahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini yang membuat Islam itu mulia dan juga orang-orang yang berislam. Sebab Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia muslim. Jadi muslim itu ketika dia sudah mengaku muslim, berarti dia sudah memiliki ini, insyaallah dia punya kemuliaan. Dia punya kemuliaan di mana dia merendah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada kemuliaan selain sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat para nabi, ikhwani fillah, seluruhnya itu diberi gelar hamba, abdul. Seluruhnya adalah hamba. Bagaimana itu hamba? Ya, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki ini, insyaallah dia mulia. Kemudian al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kemudian dia mengikat dirinya dengan ketaatan. Dia ikat dirinya supaya dia tidak terlepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian dia berlepas diri dari kesyirikan dan para ahlinya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, Islam secara utuh seperti ini, dan itulah yang dibawa oleh para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sungguh kami telah mengutus kepada seluruh kaum seorang rasul, agar supaya rasul ini mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Islam, ikhwani fillah. Jadi kalau kita ingin mulia, maka mari kita berislam dengan sebenar-benarnya Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman itu pasti dia muslim. Kalian disebutkan, tidak perlu disebutkan muslim. Beriman. Diperintah untuk haqqa tuqatih. Betul-betul untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah ihsan. Takwa itu adalah ihsan, yaitu selalu melakukan kebaikan. Di mana saja dia berada, dia senantiasa melakukan kebaikan. Di mana di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika muslim seperti ini, dia menyadari bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menegakkan Islamnya. Dia akan mendirikan Islamnya. Dan Islam ini
adalah agama yang sangat mulia, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Sebab sesuatu yang kita merendah dengannya, kita menghinakan diri dengannya, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti terhindar dari kesyirikan, itu adalah dengan ibadah. Itu adalah dengan ibadah. Jadi Islam itu datang untuk memerintahkan seluruh manusia agar supaya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia beribadah? Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia menjauhkan dirinya dari berbagai bentuk perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Seluruh manusia. Jadi Allah mengatakan, aku tidak menciptakan. Sama sekali Allah tidak menciptakan manusia, kita seluruhnya, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita sebagai orang yang diberikan akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia menyadari bahwasanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalil ini, bahwa dia hendaknya betul-betul menjadikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Sebab kehidupan ini adalah sementara ikhwani fillah. Kehidupan ini sementara dan hanya diberikan satu kali saja. Allah memberikan kesempatan kepada kita hidup untuk beribadah dan tidak memberikan waktu dua kali. Makanya banyak diceritakan dalam Al-Quran, orang yang meninggal itu dia minta supaya dikembalikan ke bumi biar dia melakukan amal soleh. Tapi Allah tidak memberikan lagi kesempatan. Nah sekarang ini kita masih hidup. Orang-orang yang sudah meninggal sudah melihatnya. Adapun kita ikhwani fillah, mari kita menyadari dan juga betul-betul memahami bahwasanya Allah menginginkan hal ini agar supaya kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah? Terus menerus dikatakan di situ bahwasanya tidak ada tujuannya manusia dicipta oleh Allah kecuali untuk beribadah saja kepada Allah. Maka ketika kita mempelajari Islam itu Masya Allah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpegang di atas Al-Quran dan hadis, maka insya Allah seluruh kegiatan kita akan bernilai ibadah. Seluruh kegiatan kita akan bernilai ibadah. Sebab di sana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hendaknya kita beribadah tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ini kunci besar yang Allah berikan. Bahwa seluruh perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Tapi bukan berdiri sendiri. Tergantung niat di sini maksudnya niat di dalam Islam. Ini niat di dalam Islam, bukan kita bikin sendiri suatu perkara kemudian kita katakan ini kan niat saya bagus karena Allah ini. Tapi setelah dilihat dalilnya Al-Quran dan hadis, tidak ada dari para sahabat dan juga tidak ada dari kalangan para ulama, tidak didapati, ya itu bukan yang dimaksudkan. Ya. Maksudnya misalnya kita keluar dari rumah kita pagi-pagi untuk mencari nafkah, ya kita niatkan untuk mencari nafkah. Ya. Sebab sedekah yang terbaik itu adalah ketika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu maksudnya itu, kita niatkan. Kan kadang kita keluar tanpa niat, pergi saja. Keluar rumah ya begitu saja, pergi ke kebun, ke kantor, ke tempat bisnis, biasa saya pergi. Tidak, seorang muslim itu yang baik ada niat di hatinya bahwa saya keluar karena Allah untuk menafkahi keluarga saya. Ya itu yang dimaksudkan. Niat-niat insyaallah dapat pahala. Jadi di mana saja kita berada, kalau itu diniatkan, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebanyakan kita sekarang ini kan mengejar
rezeki dari Allah. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan manusia sekarang kesibukannya adalah mencari nafkah. Ini kesibukannya adalah mencari nafkah. Dan orang yang terbaik ketika dia keluar mencari nafkah, dan di saat Allah Subhanahu wa taala mengundang dia untuk datang ke masjid, dia tinggalkan dagangannya, dia tinggalkan kantornya, dia tinggalkan pertaniannya, bisnisnya, bengkelnya dan seterusnya, datang di rumah Allah untuk beribadah. Ini manusia yang terbaik, Masya Allah. Ini manusia yang terbaik, ikhwani fillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Allah mencipta kita kecuali untuk beribadah saja kepada Allah. Hanya saja ibadah ini, ikhwani fillah, barakallahu fikum, ibadah itu sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah, bahwasanya ibadah itu bermakna al-khudu wat tadallul. Jadi secara istilah, secara bahasa, ibadah itu al-khudu wat tadallul. Al-khudu yakni taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tadallul merendah, menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari secara bahasa ini kita sudah melihat bahwasanya ibadah itu ada dua tujuannya. Pertama, karena taat kita kepada Allah. Kita diperintah salat, maka kita lakukan karena taatnya kita kepada Allah. Diperintah puasa, kita lakukan karena patuhnya kita kepada Allah. Sebab ketaatan ini punya posisi yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, iblis dalam hal ini, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintah seluruh malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam bukan ibadah, tapi menghormati Nabi Adam. Kemudian malaikat sujud, ada iblis tidak sujud. Maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak taat. Ketaatan inilah yang ibadah. Di situ dulu ya. Ketika diperintah sujud, dia sujud, maka dia taat, itulah ibadah. Ibadahnya ketika itu. Ada iblis dia tidak mau sujud, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani billah, ibadah kita, ibadah apapun yang kita lakukan, hendaknya kita ada ilmunya, kita pahami bahwasanya ruku, sujud dan berbagai macam ibadah yang saya lakukan ini karena saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian kedua, karena kita merendah kepada Allah. Kita menghinakan diri kita kepada Allah karena Allah itu maha tinggi, walillah. Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha suci. Dan kita ini hina, sesuatu yang rendah, maka pantas bagi kita untuk merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah, bahasa itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahir wal batin. Ini pengulangan saja untuk mengingatkan ikhwani fillah bahwasanya ibadah itu adalah satu nama ibadah, itu satu nama ibadah yang mengumpul seluruh nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang dicintai oleh Allah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah, berarti itu ibadah. Misalnya ada nama salat, nama puasa, zakat, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dari mana kita tahu bahwa ini dicintai oleh Allah, ini diridhoi oleh Allah? Itu dari dalil. Ada perintah salat di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ada perintah puasa di Al-Quran, di hadis. Ini ada perintah zakat di Al-Quran, di hadis. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah cinta, Allah ridha dengan perkara itu. Jadi ibadah itu satu nama yang mengumpul semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Secara ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Jadi kan hati kita itu punya ucapan, ada ucapan lisan.
Kemudian perbuatan, ada perbuatan hati, ada perbuatan anggota tubuh. Nah, itu ibadah. Dan yang paling lengkap dari ibadah itu adalah solat. Adalah solat. InsyaAllah. Yang nampak dan yang lahir, itu ibadah. Jadi ada yang nampak di dalam hati, ada yang lahir ucapan dengan perbuatan. Jadi itu ibadah, ikhwani billah. Kemudian ibadah ini punya rukun. Ibadah itu punya rukun. Atau intinya ibadah itu adalah tauhid. Ya. Intinya ibadah adalah tauhid. Ya. Al-ibadah huwa tauhid. Jadi ibadah itu adalah tauhid, dan tauhid itu adalah ibadah. Kemudian dia punya rukun. Rukunnya sebagaimana yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita, ada di surah Al-Fatihah. Rukunnya ibadah. Maksudnya rukun ibadah secara umum. Ya, kalau rukun salat lain lagi ya, itu pembahasannya secara khusus. Ini secara umum masuk di dalamnya salat, puasa wajib dan puasa sunnah, ya, seluruhnya. Harus dihadirkan ini rukun. Yang pertama adalah kita beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini. Jadi sebelum dinyatakan di sini pernyataan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dulu rukunnya. Ya, disebutkan dulu rukunnya, bahwa rukun ibadah itu pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Yang bermakna bahwasanya hendaklah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian itu, hamdun itu adalah pujian. Hamdun itu adalah pujian. Yang hanya Allah saja yang memilikinya, itu hamdun. Adapun az-zana itu bisa kepada selain Allah, ya. Tapi hamdun khusus kepada Allah. Karena hamdun itu memiliki makna pembesaran, pengagungan, pemuliaan dan peninggian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hamdun. Yang bermakna cinta, ya. Seseorang memuji, ya, seseorang itu memuji sesuatu karena dia cinta. Jadi kalau kita selalu memuji Allah, diharapkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap ya, kalau kita selalu memuji, menyebutkan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, diharapkan kita cinta kepada Allah. Sebab banyak ya, ada juga ya menyebutkan Allah tapi tidak cinta kepada Allah. Ada di kalangan kita. Dan kita ini selalu berusaha bagaimana kita mengingat Allah dalam keadaan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia ibadah. Dan cinta ini luar biasa, ikhwani fillah. Kalau seseorang cinta kepada Allah, terus menerus ada di hatinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Umar, khalifah cucunya Umar bin Khattab, ya. Dia mengatakan, sekiranya hatiku itu sesaat saja tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan binasa. Ini. Kita seharusnya jauh begitu, ikhwani billah. Hendaknya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini termasuk orang yang cinta kepada Allah. Sebab cinta ini akan melahirkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di kitab Ubudiyah. Jadi ketika seseorang semakin mengingat Allah terus menerus, maka lahir cinta di dalamnya. Cinta itu menetap di hatinya, sehingga dia didorong dia oleh cintanya untuk selalu beribadah kepada Allah. Lama-lama dia rindu kepada Allah. Ya, lama-lama dia menjadi rindu kepada Allah. Ketika seseorang itu rindu kepada Allah, maka dia akan melakukan apa saja yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Yang penting nanti dia bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Yang penting dia bisa berjumpa dengan Allah, sebab dia rindu. Saya rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Sebagaimana para sahabat yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengorbankan harta dan jiwanya demi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian cinta yang luar biasa di dalam beribadah.
Maka orang yang cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, pasti solatnya bagus, ya, puasanya bagus, segala ibadahnya bagus. Dia berusaha untuk mencari jalan-jalan di mana dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama, cinta kepada Allah, syarat ibadah. Jadi ibadah tanpa cinta itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita salat karena kita cinta kepada Allah, bukan karena ingin mendapatkan kesehatan, ingin rezekinya lancar, ingin urusannya dimudahkan oleh Allah sehingga dia salat. Tidak seperti itu, ikhwan. Kita salat itu karena merendah, taat kepada Allah, dan juga karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua rukunnya adalah berharap. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemurah, Penyayang, Penyantun. Ini ya. Maha memberi. Itu makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuma Ar-Rahman itu luas, sebagaimana yang kita singgung dari awal. Ar-Rahman itu Allah Maha memberi dari sisi keduniaan. Jadi kalau ada orang kaya raya sampai milioner sampai triliunan, itu diberi oleh Allah dari sisi Ar-Rahmannya Allah, Rahmannya Allah. Sebab Rahman ini dia adalah sifatnya Allah, ya. Kalau di sini ya, dia adalah sifatnya Allah, melekat zat dan sifatnya Allah. Sudah memang Allah memberi siapa saja. Tapi ingat ikhwani fillah, kalau ada orang yang suka melakukan maksiat, semisal orang-orang kafir, diberi terus oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, itu perlalaian, dilalaikan oleh Allah. Jadi kalau ada orang maksiatnya banyak tapi dikatakan semakin sehat, bagusnya si an itu di sebelah, masya Allah, semakin bertambah rezekinya, mobilnya semakin berderet, rumahnya di mana-mana. Ini, tapi dia kok tidak salat, tidak puasa, ya bisnisnya ini itu, tapi kok semakin kaya. Kita ini kasihan, kayak susah sekali mendapatkan sesuatu dari harta itu. Ingat ikhwani fillah, itu dilalaikan oleh Allah. Dilalaikan oleh Allah. Kita itu yang miskin-miskin selalu minta kepada Allah. Coba pulang dari tempat kerja dapat hanya 50.000, ya Allah. Bahkan dia siapkan dirinya di tengah malam, dia bangun khusus untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkan rezeki saya, ya Allah. Saya akan gunakan di jalan Engkau, ya Allah. Masya Allah. Dia ingat kepada Allah. Tapi bagaimana orang yang sibuk dan bisnisnya? Telepon terus. Gimana yang di situ? Gimana yang di sana? Jarang ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sayang kepada kita. Ingat ya, Allah itu cinta kepada seseorang beda dengan kita, beda dengan manusia. Kalau manusia cinta kepada seseorang dikasih terus, apa kau mau nak? Apa kau mau dek? Makanan, rumah, mobil. Ini kenapa katanya cinta kepada saudaranya ini? Tapi kalau Allah cinta kepada kita, idza ahabballahu qauman ibtala. Ini sudah kaidah ini. Jika Allah cinta, sayang kepada seseorang, ibtalah, dia akan diberikan banyak ujian, banyak musibah. Ini. Makanya kalau mau dicintai oleh Allah, siap-siap untuk diberikan musibah. Banyak penyakitnya, rezekinya begitu susah datang. Isbir ya ikhwan, sabar. Itu bentuk cintanya Allah kepada kita. Karena kita di posisi yang seperti itu, selalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ingin beribadah kepada Allah, selalu kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ikhwan fillah. Jadi ini bentuk perlalaian. Jika kita Allah beri dunia, kita dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dibatasi oleh Allah, itu satu tanda kayaknya Allah mulai senang kepada saya. Berarti harus sabar, harus bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kita kembali bahwasanya ibadah itu harus ada harapan. Tapi harapan yang dimaksud di sini bukan Ar-Rahman, tapi rahimnya Allah. Itu yang lebih diharapkan. Ya. Wa kana Allah 'alal mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin itu dia sangat pemurah. Penyayang. Itu maksudnya. Penyayangnya bukan untuk dunia,
tapi nanti untuk di akhirat. Itu rahimnya Allah itu untuk akhirat. Bagaimana bentuknya Allah berikan seseorang rahimnya di dunia? Diberikan dia hidayah oleh Allah, diberikan taufik untuk selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, masuk ke dalam surga dan mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah dia dapatkan di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Jadi kita salat itu karena kita berharap wajahnya Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga. Itu dia. Ya bisa ya. Mintalah surga, karena Rasulullah mengatakan kalau kalian meminta surga ya mintalah surga Firdaus. Nah, itu berarti boleh kita meminta surga dengan ibadah kita. Dan memang seperti itu. Ini. Jadi tidak ada itu orang yang beribadah mengatakan saya beribadah tidak mengharapkan apa-apa. Nah, itu adalah teori untuk manusia itu. Ya. Itu kaidah untuk manusia. Saya beri si fulan uang 5 juta. Karena saya ikhlas, tidak usah dikembalikan. Itu kaidah untuk manusia. Tapi kalau kaidah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita salat, ya Allah, saya mengharapkan surgamu ya Allah. Kita minta kepada Allah sesuatu yang lebih dari apa yang telah kita amalkan, ya. Sebab Allah itu memberi lebih bagus dari apa yang kita kerjakan di dunia. Ketika kita sudah berada di akhirat. Ini. Kita salat di dunia itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang nikmat, dirasakan oleh kaum muslimin. Enak dan bagus, tapi nanti di akhirat lebih bagus lagi. Kenapa? Karena Allah memberi surga. Allah beri surga dan kita tidak butuh salat lagi nanti di akhirat. Tidak butuh lagi salat, tidak butuh puasa, tidak usah cari rezeki, nafkah dan seterusnya. Pokoknya nikmati saja. Ini. Kenikmatan akhirat seperti itu, ikhwani fillah, dan kekal, tidak berakhir. Beda dengan dunia. Dunia ini sebentar lagi kita tinggalkan. Sebentar lagi kita tinggalkan. Yang katanya kata sebentar itu ya, kalau bagi Allah umur 100 tahun itu singkat, ya. Umur 100 tahun itu singkat. Ukuran akhirat saja ya kurangnya. Satu hari di akhirat seperti 50.000 tahun di dunia. Itu kalau kita berdiri di padang mahsyar satu hari, itu seperti kita berdiri di dunia 50.000 tahun lamanya. Seperti 50.000 tahun lamanya satu hari berdiri di padang mahsyar. Jadi kalau umur kita mau dikali-kali yang ini, berapa umur kita? Sebentar lagi ya kita akan meninggalkan dunia. Lalu apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah? Adakah sesuatu yang kita banggakan yang akan menjadi pelindung kita nanti di akhirat? Tidak ada selain ibadah. Tidak ada selain ibadah. Dan ibadah itu harus dibarengi karena kita berharap. Harapannya Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah jauhkan kita dari neraka, kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Di rukunnya ibadah itu takut, cinta, berharap. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah yang menguasai hari pembalasan. Hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menyangkal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab seluruh saksi akan dihadirkan. Itu nanti ya, seluruh saksi dihadirkan. Tidak ada yang bisa mengelak. Tidak ada yang bisa mengelak. Bahkan tanah yang kita injak-injak pergi ke masjid itu akan menjadi saksi bagi kita bahwa iya, dia itu ke masjid untuk sholat. Bagi mereka yang suka melakukan maksiat, tanah juga akan menjadi saksi baginya bahwa dia melakukan maksiat. Bahkan tangannya, kakinya, mulutnya, apa saja di dalam tubuhnya itu akan menjadi saksi bagi dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mah takut. Jadi ibadah, kita beribadah itu karena takut kepada Allah. Ini. Itu rukunnya. Baru dikatakan iyyaka na'budu. Maka kepadamu lah ya Allah aku beribadah. Ibadah yang seperti ini. Jam berapa? Jadi kesimpulan dari pertemuan kita yang singkat ini dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, bahwasanya
tujuan utama kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam memerintah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan waktu kita betul-betul untuk beribadah kepada Rabb kita yang mencipta kita. Adapun alasannya kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Ya sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum." Seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah mencipta kalian. Ini alasan utamanya. Ya. Alasannya kalau katakan kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang mencipta kita. Allah yang mencipta kita. Kita ini ada bukan kebetulan. Kita ada bukan kebetulan. Dan juga bukan tiba-tiba ada. Ya. Ada kan istilah bumi ini kebetulan ada atau tiba-tiba ada. Yang namanya kebetulan ada itu seperti HP yang kita pegang. Langsung ada. Yang kebetulan ada ya. Dia dicipta tanpa sesuatu, itu kebetulan ada namanya. Dulu tidak ada, tiba-tiba ada. Itu tidak masuk akal, ya. Pasti ada yang menciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah dia yang menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin juga. Kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah yang mencipta kita, memberi rezeki kepada kita, mengatur kita, dan juga akan mematikan kita nanti dan membangkitkan kita di hari yang berbeda, di mana pada hari itu betul-betul Allah yang berkuasa. Allah yang memberikan segala sesuatu yang membahagiakan manusia nanti di akhirat, dan Allah juga memberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak mau merendah kepada Allah di kehidupan dunia, dengan neraka yang penuh dengan siksaan yang sangat hebat di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang mensyukuri dirinya, sebabkan dia berada dalam agama yang mulia, yaitu agama Islam, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ibadah yang sebenarnya, di atas ibadah yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf jika penyampaian kami tidak teratur, disebabkan karena kami dalam safar dari Bulukumba, kemudian diminta untuk mengisi, disebabkan karena guru kami Ustaz Haidir hafizahullah taala lagi sakit. Jadi beliau tentunya meminta maaf kepada jamaah yang ada di sini, dan mohon didoakan supaya beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tentunya beliau punya banyak manfaat untuk kita seluruhnya. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita terima, dan jika ada yang salah maka itu dari pribadi kami. Kami minta maaf kepada hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.